Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektiwari Ririn Jarwati dari kelas 3A program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum Data Warehouse pertemuan ke-9 sampai dengan ke-13. Baik, di sini yang pertama yaitu pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini adalah join file. Jadi antara file tabel dalam database dengan file Excel atau CSV. Di sini saya juga sudah menyiapkan tag filenya, file CSV-nya, yaitu dengan nama akreditas. Di sini sudah jadi. Kemudian di sini ada yang pertama adalah tabel input. Oke, tabel input. Nah, di sini tabel input step yang pertama saya namai tabel input karyawan. Nah, di sini koneksinya itu koneksi DB. Nah, koneksi DB ini digunakan untuk menggabungkan beberapa koneksi yang ada dalam database. Jadi masing-masing database yang sudah kita buat nanti untuk koneksinya kita membuatnya nanti di database connection ini. Kemudian di selectnya kita pilih atau bisa kita klik langsung di get SQL select statement. Kemudian sudah masuk di sini. Kemudian kalau kita ingin melihat hasilnya, kita klik preview untuk melihat hasil sementaranya. Ini hasil sementaranya. Kemudian karena close kita oke. Kemudian yang kedua kita memasukkan file CSV-nya. Di sini file CSV-nya seperti ini. Ini kita masukkan, kita browse, kita ambil dari data yang sudah kita siapkan. Kemudian add ini untuk memasukkan di direktorinya ini. Kemudian yang kedua adalah kontennya. Ini separator untuk pemisahnya, petik 2-nya juga seperti yang ada di sini tadi. Ada petik 2, ada koma. Kemudian juga sudah filenya, ini ada kode, ada hasil. Kemudian kita preview rows untuk melihat hasil sementaranya. Kita close, kita oke. Nah, kemudian untuk menggabungkannya kita pilih stream lookup. Nah, di stream lookup ini pada lookup step ini kita pilih file tujuan yang ingin kita gabungkan dengan file karyawan tadi. Jadi kita pilih filenya, status kinerja, lookupnya tadi, kode, kemudian di sini hasil tadi dari ini hasil. Jadi nanti memunculkan baik sekali, baik, cukup, dan kurang, dan sebagainya. Seperti itu. Kita oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. ID card, nama karyawan. Kemudian ada tadi penambahannya yaitu adalah hasil. Hasil ini tadi kan belum ada di tabel database. Nah, di sini sudah kita gabungkan dengan stream lookup tadi. Seperti itu. Kemudian untuk praktikum ke-10 ini yaitu adalah select value. Nah, ini digunakan untuk memilih atau mengatur kolom atau atribut tertentu. Jadi setelah proses transform, tidak semua file itu diperlukan.
Jadi kadang ada file-file yang diperlukan dan tidak diperlukan. Nah, di sini menggunakan perintah select value ini. Nah, atau tadi juga ada file yang namanya sama. Jadi antara kode karyawan dengan ID karyawan mungkin, atau ID status tadi aja. Kita menggunakan select values di sini. Kemudian yang pertama kita masukkan file Excel, ya, file Excel yang sebelumnya sudah dibuat. Seperti ini tampilannya. Seperti tadi, kita memilih file, kemudian kita add, kita masukkan di directory, kemudian kita setting di sheetnya sudah, kemudian di filenya sudah, kemudian kita oke. Kemudian yang kedua adalah CSV. Jadi di sini kita menggabungkan dulu antara file Excel dengan file CSV. Seperti ini. File CSV inputnya. Kalau kita ingin melihat, kita preview. Seperti ini. Kode kota, nama kota. Oke. Nah, kemudian sort row di sini yaitu untuk menampung dari ini tadi. Kalau sort row K ini dari file Excel, kemudian yang bawah ini dari file CSV. Nantinya akan kita joinkan di sini kodeko. Oke. Kemudian pada sort row ini kode saja. Kemudian kita merge join di sini. Merge join itu artinya menggabungkan antara sort row yang pertama dengan sort row yang kedua di sini. Jadi ada step pertama, ada step kedua. Jadi kita joinkan, kita oke. Jadi yang dijoinkan hanya key field atau kunci fieldnya saja yang kita jadikan satu untuk mewakili beberapa field tadi. Kemudian kita oke, understand. Kemudian kita select value. Nah, di select value itu ada apa aja? Nah, seperti ini. Jadi di select value ini kita dapat memasukkan field-field yang sekiranya diperlukan dan tidak diperlukan. Jadi di sini sudah di-select nanti yang akan ditampilkan itu adalah ID karyawan, nama karyawan, kode kota, dan nama kota. Beda dengan yang tadi, itu kan ada beberapa dari karyawan tadi. Nah, nanti yang ditampilkan hanya karyawan, nama karyawan, kode kota, dan nama kota saja. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Jadi ada ID karyawan, nama karyawan, kode kota, dan nama kota saja. Semuanya kita mau hanya nama kota atau ID kota itu juga bisa nanti. Jadi di sini misal kode kotanya menambah itu juga bisa. Seperti itu. Get file to select ini nanti. Nah, ini kan ada nama kota, alamat, kode kota. Nah, ini kan yang dua ini kita hilangkan tadi. Seperti itu. Cancel. Nah, ini tadi hasilnya. Itu untuk praktikum ke-10. Jadi memilih atau mengatur file-file apa saja yang kita dapat masukkan, terutama file-file yang mungkin kode kotanya tadi ada dua, mungkin di ID karyawan, nama karyawan, di sini ada kode kota juga. Jadi cuma kita pilih salah satu saja. Baik, kita lanjutkan untuk praktikum yang ke-11. Di praktikum yang ke-11 ini kita adalah insert values. Jadi kalau kita tadi sudah memilih file-file apa saja yang ingin ditampilkan, kemudian kita akan ke database DW. Jadi pada praktikum ini ada dua ya. Yang pertama itu
adalah database. Nah, di sini saya membuat dua. Pertama adalah database sewa kamar hotel, kemudian yang kedua adalah sewa kamar hotel DW. Jadi ini adalah nanti akan untuk menampung dimensi-dimensi yang ada. Jadi disimpan ke tabel tertentu untuk mengisi tabel dimensi pada tabel database DW tadi. Jadi di sini nanti ditampung di sini. Oke, yang pertama kita adalah menggabungkan file CSV tadi, akreditas tadi yang dibuat dalam Notepad tadi, kemudian ada tabel input karyawan. Jadi ini adalah tabel database karyawan yang sudah kita setting tadi, sama seperti tadi ya. Ini seperti pada ini tadi, pertemuan ke-9. Kemudian kita lanjutkan di select value tadi pada pertemuan ke-10 seperti ini tadi. Jadi memilih file-file mana saja yang akan kita tampilkan. Di sini ada ID karyawan, nama karyawan, dan juga hasil. Seperti itu. Nah, kita coba lihat hasilnya, apa saja perbedaannya. Nah, seperti ini. Ini setelah kita select value, ini hasilnya. Seperti yang kita inginkan di settingan tadi, ada ID karyawan, nama karyawan, juga hasil. Nah, kalau di stream lookup tadi kan ini masih banyak, ada ID karyawan, nomor telepon, kode K, status, masih banyak. Kemudian di select value sini tadi kita hanya menambahkan ketiga kolom ini. Ini kalau masih tabel karyawannya, ini file CSV-nya tadi. Kita stream lookup ya kan, kita jadikan satu, kemudian kita select values, kemudian di tabel output ini hasilnya sama dengan select values. Kita coba lihat apa di dalamnya. Di dalamnya ada koneksi juga. Nah, koneksi ini nanti adalah koneksi yang menampung, yang di dalamnya nanti berisi tentang database DW-nya, bukan database yang OLTP. Jadi database DW yang berisi dengan dimensi-dimensi seperti ini yang sudah kita setting di database connection tadi. Kemudian di browsing nanti langsung muncul di sini. Nah, pilihannya di tabel akan ada dimensi-dimensi yang sudah kita atur di database DW. Seperti itu. Sudah, dan kita oke. Nah, hasilnya seperti ini kalau kita preview. Jadi antara tabel output dengan select value ini harus sama. Artinya di tabel dimensi itu harus ada antara ID karyawan, nama karyawan, juga hasil. Kalau nanti ditambahi lagi ini nanti tidak bisa tertampung, karena tabel output ini hanya menampung isi yang ada di select values yang harus ditampilkan. Jadi harus sama nanti settingan antara nama file-file yang ada di dimensi DW, di database DW, dengan yang ada di select values ini nanti, seperti itu. Kemudian kita melanjutkan ke pertemuan ke 12. Pada pertemuan ke-12 ini nanti adalah update values. Tadi sudah select values untuk pertemuan ke-10, kemudian ada tabel output tadi. Kemudian pertemuan ke-12 yaitu update values. Nah, setelah proses simpan atau insert tadi, dimungkinkan proses update pada tabel dimensi. Pada tabel dimensi yang sudah kita buat tadi, kemudian langsung saja ini stepnya, insert atau update-nya. Di sini ada load tamu, connection, jangan lupa koneksi ya. Koneksi ini nanti di share agar itu nanti dapat digunakan di transformasi yang lain. Seperti tadi sudah digunakan di pertemuan praktikum ke-10 misalnya, kita bisa gunakan di praktikum ke-12 ini. Nah, kita koneksinya jangan lupa kita get, select ini. Nah, di sini adalah tamu. Nah, kita menggabungkan antara tamu dengan alamat.
di tabel inputnya, tabel input di tabel database. Jadi satu file yang sama, file database juga. Seperti itu. Kita coba preview. Nah, ini hasilnya, hasil sementaranya. Oke. Nah, kita mungkin di preview di sini ya, agar tahu perbedaannya. Nah, ini hasil dari select values-nya. Nah, ini kalau tadi load tamunya, kemudian di select values kita ambil kita cuma ambil 1, 2, dan 3 di select values, kemudian di update. Nah, kita di insert atau update ini kita ubah step name-nya, biarkan saja seperti ini. Kemudian pilih koneksi DW. Koneksi DW tadi dari dimensi tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Kemudian nah, kita langsung browse. Ini nanti tadi sama seperti yang tadi ya. Jadi kita mengambil tabel dimensi yang sudah kita atur pada database DW. Kemudian di sini ada tabel field. Kita menentukan target tabel yang ingin kita update tadi. Jadi kita pilih kuncinya to look up the values. Field ini digunakan untuk cek data apakah data sudah ada. Nah, ini yang ini. Data sudah ada, ID tamu di stream field 1. Kemudian update file-nya. Nah, ini update file-nya kita masukkan ID tamu, nama tamu, dan nama. Ini tadi yang ada di select values tadi. Kemudian kita update-nya di yes. Seperti itu. Jadi stream tabel field dan juga stream field-nya. Ini saya buat sama. Dan oke. Nah, hasilnya sama seperti select values. Di sini kebetulan saya tidak menambahi. Nah, seperti ini, hasilnya juga sama. Seperti itu untuk pertemuan ke 12. Untuk pertemuan ke 12-nya. Oke, kita lanjut pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini yaitu adalah dimensi waktu. Jadi pada pertemuan ke-13 ini adalah mengikuti langkah-langkah yang ada dalam materi video di kelas ya. Jadi di sini adalah men-setting waktu pengisian data pada tabel dimensi waktu di luar dari sumber data. Jadi kalau tadi kan dari sumber data, misal file database, file CSV, file Excel. Nah, kalau di sini adalah dimensi waktunya kita buat sendiri secara manual. Jadi mulai dari tanggal awal sampai select values ini kita buat secara manual. Jadi seperti bulan dan juga yang lain-lain itu kita buat secara manual, bukan dari database yang sudah file yang sudah ada. Seperti itu. Baik, langsung saja. Yang pertama kita buat tanggal awal. Nah, di sini seperti ini. Kita pilih generate rows ya. Kemudian step name-nya saya pilih saya buat tanggal awal. Kemudian di sini ada tanggal awal, ada tipenya date, formatnya adalah ini tahun, bulan, dan tanggal. Seperti ini. Values-nya seperti ini. 2001 Januari tanggal 1 seperti ini. Seperti itu, kita oke. Kemudian hari selanjutnya ini adalah get value from sequence. Nah, ini untuk membuat hari selanjutnya, karena tadi kan sudah ada tanggal awal, kemudian hari selanjutnya. Kemudian di sini kita name of value-nya hari selanjutnya, ada underscore-nya. Jadi kalau menamai value itu harus ada underscore-nya atau tidak usah di spasi. Kemudian ini sudah kita setting increment by ininya. Kemudian oke. Nah, di sini ada kalkulator. Kalkulator di sini
untuk hitung-hitungan. Jadi misalnya tanggal ini kita buat date A plus B days seperti itu. Jadi di kalkulasi ini untuk menentukan bagaimana nanti tahun ini nanti berdasarkan apa, penambahan apa, pengurangan apa, dan berdasarkan fil apa saja seperti itu. Nah di sini sudah saya setting seperti ini sesuai dengan video praktikum yang pada pertemuan ini, pada pertemuan dimensi waktu ini seperti ini. Dan ini fil A, fil B nya, kita menentukan fil A, fil B nya seperti itu. Nah ini sudah ada value tipenya apa saja, tipe string, date, integer, dan juga seterusnya. Kemudian tahun di sini year of the date A tadi udah kita settingin, kemudian kita oke. Nah pada ini kita hitung hari, kita bulan. Pada general bulan ini ada filenya, kita nama bulan, lookupnya kita pilih nomor bulan. Nah di look stepnya kita pilih nama bulan. Di spesifiknya ini kita pilih nama underscore bulan. Nah ini tadi nah nama bulan ini tadi kan belum ada, satu itu bulan apa, 2 bulan apa kan belum ada, kita manual. Nah seperti ini ada nomor bulan, nama bulan. Kita preview, kita coba. Nah seperti ini kita sudah membuat secara manual juga. Ini 1, 2, 3 sampai 12 dan Januari sampai Desember ini kita buat manual, kita tulis sendiri seperti itu. Kemudian kita jadikan satu di sini stream lookup tadi ya. Jadi di sini sudah ada stream lookup, kita jadikan satu. Kemudian kita membuat SK waktu, dan di sini kita harus sedikit mengcoding. Di sini variabel SK underscore waktu, di sini ada tahun, get integer. Nah ini kita bisa masukkan di dalam sini untuk memilih sel set values-nya. Ini juga sesuai dengan video materi yang sudah di-share. Nah, di sini ada fill. Kita membuat fill yaitu SK underscore waktu, dari sini tipenya integer, panjangnya 16. Itu. Kemudian kita oke. Setelah sudah, langkah selanjutnya adalah select values, mengatur fill-fill yang akan kita tampilkan. Nah, di sini apa saja yang akan saya tampilkan? Di sini ada 5 fill yang akan saya tampilkan. Karena ini tadi sesuai dengan komponen umum dalam dimensi waktu yang sudah tertera dalam materi ajar yang praktikum di week 13. Nah, di sini ada komponennya, ada SK waktu, hari, kuartal, bulan, dan tahun. Nah, ini semua tadi sudah kita setting kan, mulai dari hari, kuartal, bulan, juga tahunnya. Dan kita oke. Nah, di sini ada tabel output. Kita di tabel output ini tadi, nah seperti ini koneksi DW. Sebelumnya kita juga harus membuat dimensi waktunya. Ini kita jadikan satu saja di tadi database DW yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita SQL, nah kita execute dulu. SQL-nya kita execute dulu. Kemudian kita oke, kita close, kita oke ya, kita oke. Nah, kemudian kita coba kita preview. Oke, ini hasilnya. Karena di sini tadi ada 100 data, jadi ada 100 data yang muncul seperti itu. Jadi
SK-nya, SK waktu, kuartal, sudah bulannya juga. Seperti itu. Ini ada bulan, SK, seperti itu. Nah, ini ada tanggal hari selanjutnya 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini juga masuk juga di sini. Nah, SK waktu hari kuartal. Ini kuartalnya ada Q1 dan seterusnya. Ini tahunnya ada 2000. Nah, jadi tabel waktu di sini, tabel output di sini tadi kan ada dimensi. Nah, ini tadi untuk menampung agar dimasukkan di dalam dimensi waktu. Makanya tadi ada koneksi, ada database koneksi itu ada mengkoneksikan antara tabel output di sini dengan dimensi yang sudah tertera di sini agar sesuai juga. Makanya tadi di sini juga ada tabelnya juga, tabel dimensi kita masukkan di sini untuk menampung hasil dari tabel output dari select value yang ada di sini seperti ini. Seperti itu. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai praktikum, mulai dari praktikum ke-9 sampai praktikum ke-13, mulai dari menggabungkan antara file, kemudian sampai kita membuat dimensi waktu. Saya Sekti Ornanjawati, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.